Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya? Sudah pada sarapan semua? Ya, Pak Polisi akan memulai acara pembinaan di SD 5 Jembaya Tilia. Pertama-tama kita tak lupa menyampaikan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayah sehingga pada pagi hari ini kami dari Polsek Magasari bisa bersilaturahmi di SD 5 Margasari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat salam tak lupa kita tunjukkan kepada baginda Nabi yang agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah memberikan kita semua sehingga nanti insya Allah di akhir kiamat kita bisa mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD 5 Jembaya, yang saya hormati pula Bapak dan Ibu Guru serta staf SD 5 Jembaya, yang saya cintai dan yang saya banggakan, anak-anakku, adik-adikku sekalian SD 5 Jembaya, yang pada pagi hari ini sudah siap bareng-bareng dengan kepolisian, dengan Bapak Polisi untuk saling menyapa, untuk saling memperkenalkan. Boleh nggak Bapak Polisi memperkenalkan di SD 5 Margasari ini? Boleh. Bapak Polisi ingin bersahabat, bersilaturahmi dengan anak-anakku sekalian. Boleh nggak? Jadi saya tadi diberitakan Bapak Kapolsek Margasari untuk menghadiri pembinaan di SD 5 Jembayat ini untuk memberikan pembinaan tentang narkoba dan juga bullying. Jadi saya ingin memperkenalkan diri. Saya nama Ibnu Cahyanto. Namanya Ibnu Cahyanto, wong Jawa. Pangkatnya Aibtu. Saya dinas di Polsek Magasari di Satuan Bimas. Jadi di bagian Bimas Pembinaan Masyarakat. Lebih tepatnya lagi di Babin Kaptimas. Jadi saya biasa ke desa-desa. Saya juga tinggalnya di Margasari. Anaknya 1, istrinya 1. Saya di sini ditemani dengan Bapak Abi Nugroho yang di belakang itu. Nah, saya ditemani sama Bapak Abi Nugroho, nanti yang akan lebih detail memberikan penyuluhan, pencerahan tentang bullying dan juga narkotika, narkoba. Abi Nugroho kakaknya Bribka. Kalau Pak Abi itu di Satuan Fungsi Intel. Biasanya dia memakai pakaian bukan seragam polisi, seragam preman biasanya. Preman ya Pak. Tapi karena pagi hari ini ingin ketemu dengan adik-adikku SD 5, makanya dia menggunakan pakaian dinas PDL. Gagah ya Pak Abi ya. Nah, Pak Abi itu tinggalnya di Serabi. Kalau istrinya juga di kepolisian juga Pak Abi.
di bagian lalu lintas, khususnya pembuatan SIM. Tahu SIM nggak? Apa SIM itu? Surat. Kepanjangan apa? Surat. Wah, pinter. Tahu juga SIM ya. Siapa namanya tadi? Tiara. Hebat Tiara. Ternyata tahu SIM singkatannya apa. Jadi pada pagi hari ini kami dengan Bapak Abi ingin memberikan pencerahan tentang narkoba dan juga bullying. Sebelumnya Pak Polisi ingin menanyakan, tadi sudah sarapan ya? Datang ke sini tadi dibangunin sama orang tua enggak? Bangun tidurnya? Ada enggak yang masih dibangun sama orang tua? Ada. Yang mandinya masih dibentak-bentak orang tua ada enggak? Nah, terus yang sudah mandi tapi belum gosok gigi ada enggak? Ada enggak? Mengapa kita harus bangun pagi, sholat subuh, terus mandi juga gosok gigi? Karena kita harus apa? Harus bersih. Karena bersih itu bagian daripada iman. Mengapa kita harus bersih? Karena kebersihan itu adalah untuk apa bersih? Untuk apa? Ya, pinter. Jadi bersih itu biar adik-adikku sehat. Mengapa Pak Polisi mengendaki harus bersih, harus sehat? Adik-adikku di sini punya cita-cita enggak? Itu karena punya cita-cita, makanya harus sehat. Nah, siapa di sini yang cita-citanya kepingin menjadi tentara? Tentara. Kuat juga. Siapa yang kepingin menjadi dokter? Siapa yang kepingin menjadi polisi? Wah, polisi juga ada. Nanti bareng-bareng dengan Pak Abi. Siapa yang kepingin menjadi dokter? Dokter tadi sudah ya? Sudah ya. Yang ingin menjadi presiden? Sini semua ya, dari tadi. Mengapa Anda itu harus punya cita-cita? Karena adik-adik itu adalah generasi penerus pembangunan di negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mengisi pembangunan harus punya cita-cita. Dan mengapa adik-adik itu harus sehat? Kalau ingin menjadi polisi, giginya harus rapi. Ya, kalau ingin menjadi tentara, menjadi dokter, itu harus rapi. Makanya yang tadi belum gosok gigi, besok selalu setiap hari 3 kali sehari setelah makan, ya, untuk kebersihan adik-adikku sekalian. Sudah siap ya? Kalau ingin menjadi polisi, menjadi tentara itu harus siap ya? Nah, di sini Pak Polisi datang ke SD 5 Margasari ini. SD 5 Jembayat ini lupa. Maaf. SD 5 Jembayat ini juga di samping ingin berkenalan, ingin dekat dengan anakku sekalian, juga
ingin menyampaikan, kenapa sih Pak Polisi kok datang ke sekolah ya? Wong Pak Polisi tugasnya untuk pegang penjahat, pegang pencuri, kok datang ke sekolah? Emangnya di SD ini ada yang jahat? Ya? Nggak ada ya? Jadi kepolisian itu tugasnya itu banyak sekali, tapi ada tugas pokok yang harus diemban kepolisian. Yang pertama itu polisi itu memelihara keamanan. Kalau polisi datang dalam keadaan aman, berarti polisi harus bisa memelihara keamanan yang ada di sekitar wilayah masing-masing, terutama di SD 5 Jebayat ini. Walaupun sudah aman, antar siswa juga sudah rukun, tapi tetap harus menyambangi, mengingatkan, menghimbau agar selalu lebih rukun antar satu teman dengan teman yang lain. Nah, yang kedua, polisi juga punya tugas khusus itu tentang penindakan hukum. Kalau penindakan hukum itu biasanya dilakukan dari reserse, siapa yang sudah melakukan kejahatan, siapa yang kemarin berkelahi. Ada yang berkelahi enggak di SD 5 Jebayat ini? Ada yang berkelahi enggak? Ya? Oh, berarti baik-baik semua. Itu SD 5 Jebayat. Terus diantaranya juga polisi itu mengayomi, melindungi anak-anak yang pintar-pintar ini, dan juga melayani kebutuhan-kebutuhan dari semua masyarakat. Jadi Pak Polisi datang ke sekolah-sekolah itu di samping mengingatkan anak-anak yang sudah rukun, juga ingin mengingatkan lagi, menghimbau lagi agar tidak ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan oleh anak-anakku sekalian. Kalau di sekolah pada mendengarkan enggak kalau Pak Guru atau Ibu Guru lagi ngajar? Oh ya, bagus. Jadi Pak Polisi terus mengingatkan kepada adik-adikku sekalian tentang keamanan, keterlibatan di lingkungan sekolah. Di samping itu juga Pak Polisi itu untuk menyampaikan hal-hal yang pokok yang tadi yang akan disampaikan oleh Pak Abi nanti, yaitu tentang narkoba dan juga tentang bullying atau perundungan. Nah, di sini Pak Polisi mau tanya tentang kenakalan pelajar dan juga ingin menjelaskan tentang kenakalan pelajar. Tahu nggak nakal itu apa? Jahat, apalagi jahil. Berarti ganggu temennya, nggak boleh ya. Jahat, jahil, nggak boleh. Jadi kenakalan pelajar itu diantaranya di sini peraturan yang boleh dilanggar adalah bolos sekolah. Bolos tanpa izin itu kenakalan pelajar. Ada yang suka bolos? Jangan diulangi lagi. Merokok? Ada yang coba-coba merokok? Nanti kesehatannya terganggu, sakit, nanti nggak bisa jadi tentara atau polisi. Kasihan orang tuanya.
merokok, bolos sekolah. Terus diantara juga coba-coba bermain tapi dengan temannya itu ada kekerasan, kayak bullying, itu mendekati bullying. Selain bullying juga nggak mau mendengarkan bapak ibu guru kalau lagi belajar mengajar, itu juga diantaranya bagian dari kenakalan pelajar. Nah di sini kalau bicara bullying atau perundungan, ada yang sudah menjadi korban bullying nggak di sini? Nah karena polisi sudah kenal, sudah dekat dengan SD 5 Jebayat ini, barangkali ada teman-teman yang suka membullying, nanti bisa disampaikan ke Pak Guru atau Bu Guru, nanti di laporan ke Pak Polisi ya. Siap. Nggak boleh Ya. kalau ada yang mau bullying teman-temannya. Kalau ada yang mau bullying berarti nanti Pak Guru dan Bu Guru melaporan ke Pak Polisi. Siap, siap. Ya. Ya. Jadi di SD 5 yang sudah akur, yang sudah kompak, mengharapkan di SD 5 nggak ada laporan tentang bullying ke Polsek Margasari. Nah, di sini ada yang suka ke jalan raya nggak? Itu yang telolet-telolet. Siapa aja coba? Turun tangan siapa yang sering ke pinggir jalan raya? Ada ya? Ya nggak apa-apa, tapi nggak boleh diulangi lagi ya, karena itu membahayakan diri masing-masing, karena jalan raya adalah khusus untuk arus kendaraan seperti bis, truk, dan juga sepeda motor lainnya. Jadi kalau diulangi lagi juga Pak Polisi akan merazia anak-anak kecil yang suka di pinggir jalan yang sering berteriak-teriak tentang telolet. Nanti Pak Polisi terus patroli mengingatkan, menghimbau, nggak boleh itu, bahaya untuk diri sendiri, kasihan orang tuanya ya. Nanti kalau pas waktu telolet pas supirnya yang pas ngantuk, nanti minggir malah kecelakaan kena adik-adikku sekalian. Nah nanti akan lebih detail dilanjut lagi tentang pencerahan tentang narkotika dan juga bullying oleh Pak Abi Nugroho. Saya hanya bisa menyampaikan sedikit, membuka dan juga memperkenalkan kami dari Polsek Margasari, dan tadi memberi pencerahan sedikit tentang bullying dan juga kenakalan remaja. Selanjutnya pembinaan tentang narkoba dan juga perundungan atau bullying lebih lengkapnya akan disampaikan oleh Bapak Abi Nugroho, dan juga nanti ada tanya jawab kalau dari Pak Abi, dan juga yel-yel nanti bareng-bareng yel-yel dengan Pak Abi ya. Nanti bareng-bareng dengan Pak Abi yel-yel tentang keamanan ketertiban. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Selanjutnya pencerahan akan disampaikan oleh Abi Nugroho. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Tiara mana Tiara? Yang bisa jawab pertanyaan dari Pak Ibu mana? Maju ke depan. Kelas berapa Mbak Tiara? Kelas 6. Cita-citanya kalau gede mau gede apa? Pramugari ya. Karena tadi bisa menjawab pertanyaan dari Pak Ibnu, ini tak kasih kesempatan untuk mengambil satu hadiah. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, segenap Dewan Guru, staf administrasi SD Negeri 5 Jembayat yang saya hormati, senior saya Aibtu Ibnu Cahyanto yang saya hormati pula, serta adik-adik semua yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama dan yang paling utama, mari kita semua memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita semua masih dipertemukan dalam kondisi sehat tanpa halangan suatu apapun. Adik-adik, tadi pagi ketika Pak Abi mau berangkat, istrinya Pak Abi tanya, kegiatan hari ini apa? Pak Abi bilang, Pak Abi mau ngasih pembinaan di SD Negeri 5 Jembayat. Akhirnya istrinya Pak Abi nitip ada 7 paket hadiah yang salah satunya sudah diambil atau diberikan kepada Mbak Tiara. Nah, 6 sisa paket hadiah yang ada itu nanti Pak Abi mau berikan pada adik-adik semua, mulai dari kelas 1, 2 sampai kelas 6 yang bisa menjawab pertanyaan dari Pak Abi. Makanya apa yang nanti Pak Abi sampaikan itu diperhatikan, diingat-ingat. Kalau bawa pulpen, bawa pensil bisa dicatat, ya nggak lupa. Nanti ketika ada sesi pertanyaan bisa mengacungkan tangan dan masuk. Bisa dipahami? Kemudian untuk Bapak Kepala Sekolah dan Ibu Guru, kegiatan kami sinergi dengan sekolah-sekolah yang ada di Kecamatan Margasari. Kami kemas, kami brand dengan tajuk Polis Gus. Kegiatan ini secara masif di Kabupaten Tegal baru dilaksanakan di Kecamatan Margasari. Untuk pelaporan, terutama lewat jejaring sosial, baik itu lewat media sosial resmi Polri maupun portal berita online Polri, insya Allah nanti bisa diakses di hari Jumat depan. Untuk link dan video atau kontennya nanti akan kami kirimkan kepada Ibu. Nanti bisa sama-sama dilihat atau dinikmati. Nah, bisa dibikin status, story dan sebagainya. Begitu ya Pak Pak. Adik-adik, untuk menyemarakkan suasana pada pagi hari ini, Pak Abi mau mengajak adik-adik semua yel-yel kebangsaan. Adik-adik, silakan berdiri. Pak Guru, saya mohon bantuannya untuk memilih satu peserta yang paling semangat yel-yel. Nanti dapat hadiah. Boleh cowok, boleh cewek, boleh laki-laki, boleh perempuan yang paling semangat. Nanti dewan jurinya ada dua yang satu dewan jurinya adalah Nisa maju Nisa maju Nisa terus Nisa Pak Edu, satunya Pak Edu yang memilih satu siapa nanti yang paling semangat dalam ini. Saya yang milih Putri, nanti Pak Guru yang milih Putra. Ya, nanti dapat hadiah masing-masing satu. Nanti kalau Pak Abi tanya ya adik-adik, pagi. Apakah adakah Indonesia Jaya Tinggi adik-adik? Ada. Adakah Pancasila Jaya Tinggi? Di mana? Di sini. Datanya tuh ya. Di mana? Di sini. Kalau Pak Guru nanti teriak yang terakhir, atau berkata yang terakhir, SD Negeri 5 Jembayat, adik-adik teriak yang keras. Luar biasa, ditutup dengan tepuk. Bisa dicoba? Yang paling semangat, kita bagi olahraga, bagi pramuka, dapat hadiah. Selamat pagi. Selamat pagi.
Indonesia di hatimu? Adakah Pancasila di hatimu? Di mana? Di mana? SD Negeri 5 Jebayat. Pak Ibu sudah menemukan kontestan yang paling semangat? Sudah. Pak Guru sudah menemukan? Pak Guru sudah menemukan? Oke, kalau sudah, yang dipilih oleh Pak Guru dan Pak Ibu silakan maju ke depan. Dapat hadiah. Ada ini, maju. Pak Guru, yang cowok siapa Pak Guru? Lali ya saling rekam. Itu. Yang cowok, yang satu. Saya Pak. Enggak ada belakang. Nah, kamu yang ada belakang ya. Maju. Namanya siapa? Ya. Kasih tepuk tangan buat teman-teman kalian. Masih ada 4 hadiah lagi. Diperhatikan materi yang mau saya sampaikan. Adik-adik, Pak Abi mau ulangi lagi. Ada yang pengen jadi polisi? Ada yang pengen jadi polisi? Ada yang pengen jadi tentara? Jadi guru? Jadi insinyur? Ada? Dokter? Adik-adik, untuk meraih cita-cita, baik itu polisi, tentara, dokter dan sebagainya, ada 3 syarat yang harus adik-adik penuhi. Kita adik-adik. Ada 3 syarat yang harus adik-adik penuhi untuk meraih cita-cita. Syarat yang nomor 1 itu yang pertama, harus sehat jasmani dan rohani. Sekarang Pak Abi mau tanya, kalau adik-adik dari kecil sudah coba-coba merokok, paru-parunya sakit, nafasnya sakit, itu sehat apa enggak? Siap ya. Adik-adik coba ngambil minuman, air, dioplos, diminum, memabukkan. Sehat apa sakit? Terus tadi yang dikatakan Pak Ibnu, adik-adik ngejar bis, ada bis lewat, telolet, lari-lari, tanpa memperhatikan kanan, tanpa memperhatikan kiri, nggak tengok kanan, nggak tengok kiri, tiba-tiba ada motor lewat, nabrak, jatuh, kakinya patah, sakit apa sehat? Berarti kalau sakit otomatis tidak bisa meraih cita-cita. Makanya jaga kesehatan, jangan sampai merokok, kurangi makan permen, terus kurangi bermain HP. Ada yang punya HP kan? Rata-rata udah punya kan? Sekarang ada yang main HP, terlalu asik didekatkan di mata, radiasinya merusak mata, matanya minus. Kira-kira itu sehat apa sakit? Makanya jangan sampai adik-adik sakit di usia muda, akhirnya gagal meraih cita-cita. Syarat meraih cita-cita yang nomor 2. Kalau yang tadi pertama adalah sehat jasmani dan rohani. Yang kedua harus cerdas atau pintar. Pak Abi, Pak Ibnu, Bapak Kepala Sekolah, Ibu Guru, Bapak Guru bisa meraih pekerjaan, bisa mendapatkan penghasilan, mendapatkan gaji, bisa memakai baju yang bagus, karena dulu belajar, karena dulu tidak putus sekolah, tidak pernah membolos. Ada PR yang dikerjakan, ada tugas yang dikerjakan, ada perintah-perintah dari Bapak Ibu Guru juga dikerjakan.
akhirnya bisa lulus, mendapatkan ijazah, ijazahnya digunakan untuk mendaftar pekerjaan. Syarat nomor 3. 1, 2, 3. Yang ketiga, harus berbudi pekerti yang luhur atau berperilaku terpuji. Sekarang adik-adik kalau dari kecil terbiasa berantem, kalau bahasa kerennya kan sekarang namanya bullying. Ya gampangannya kalau bahasa kita ya berantem. Yang gede mukuli yang kecil, yang gede nendani yang kecil, berantem. Ketika berantem tanpa kontrol adik-adik, nendang kaki, patah kakinya. Bisa meraih cita-cita enggak? Enggak bisa kan? Yang hobinya main bola karena sakitnya enggak bisa, karena berantem tadi. Terus ini adik-adik, Polsek Margasari 1 bulan yang lalu menangkap anak-anak yang mau tawuran. Anak-anak usia SMA dari Brebes mau tawuran, ditangkap, dimasukkan ke Polsek Margasari penjara. Setelah ditelusuri, anak-anak itu membawa senjata tajam. Ada samurai, ada pedang, pisau, celurit, bahkan ada yang membawa batu. Tidak berhenti di situ. 2 minggu kemudian kita menangkap lagi, jumlahnya lebih besar, bahkan 50 orang. Anak usia SMP mau tawuran. Berarti kakak-kakaknya ada di semua. Sama, pedang ada, samurai ada, celurit ada, kayu ada semua. Ketika mereka ditanya sama Pak Polisi, siapa yang nyuruh? Satu persatu nggak ada yang bisa jawab. Mereka bingung ketika ditanya siapa yang nyuruh. Ternyata setelah ditelusuri, didalami oleh Pak Polisi, mereka mau tawuran karena diajak orang tak dikenal melalui jejaring sosial lewat grup-grup WA dan grup Facebook yang tidak jelas. Nama grupnya yang pertama, ada yang tahu? Basis Barisan. Yang kedua, Ladies. Ini isinya khusus perempuan-perempuan. Yang ketiga, Bad Boys. Jadi di situ diajak, ayo tawuran, sekolahmu dihina, sekolahmu mau diserang, terprovokasi mereka. Padahal nggak tahu yang nyuruh, yang ngajak itu siapa. Makanya pesan Pak Polisi, adik-adik yang ada di hadapan kita sekarang ini, yang masih bermain HP dan ikut-ikutan grup seperti itu, segera ditinggalkan. Pesan Pak Polisi segera dihapus. Kemudian adik-adik yang hobinya foto-foto selfie, ya kayak artis ya, foto-foto selfie, nggak apa-apa. Pak Polisi nggak melarang foto sama Pak Abi, nanti diposting di story, nggak masalah. Yang penting adik-adik jangan ceroboh, bawa samurai foto, cepat, nanti di posting di story. Kayak apa? Kapitan Patimura kan bawanya pisau, bawanya samurai, nanti di posting di Facebook, di posting di WA. Suatu saat terjadi tawuran, Pak Polisi akan melakukan pengecekan HP. Adik-adik yang tidak tahu menahu, tidak ikut-ikutan, karena fotonya itu dipasang di grup, muncul di HP. Jangan salahkan apabila Pak Ibnu atau Pak Abi datang untuk menangkap. Makanya hati-hati ketika bermain HP. Bisa dipahami? Kemudian adik-adik, Indonesia itu negara yang sangat kaya. Ada yang tahu julukan Indonesia? Ada yang tahu? Sebutkan
2 julukan Indonesia. Nanti dapat hadiah dan uang. Ada? Yang berani? Ada? Berani, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, sama aja di bawah. Banyak sekali ya. Yang pertama adalah negeri Nusantara, negara maritim. Kemudian, mau jawab? Zamrud, Katulistiwa. Indonesia itu negara yang sangat kaya, sehingga bangsa-bangsa di luar sana itu ingin menguasai Indonesia. Kalau dulu bangsa Indonesia itu dijajah, dikuasai lewat penjajahan, lewat perang. Berapa abad Indonesia dijajah Belanda? 3,5 abad, 350 tahun. Selanjutnya dijajah oleh Jepang. Untuk saat ini, karena Indonesia itu sudah memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, maka negara-negara itu sudah tidak bisa perang. Selain Indonesia itu nggak bisa. Cara menguasainya lewat merusak generasi muda. Lewat apa saja? Catat, nanti keluar ini pertanyaan. Bagaimana bangsa asing menguasai Indonesia? Yang pertama, lewat pengaruh narkoba dan minuman keras. Untuk narkoba, saya yakin dan percaya di bawah asuhan Bapak Kepala Sekolah dan para Dewan Guru, adik-adik masih terjaga. Namun untuk minuman keras, ini banyak kami jumpai, terutama yang sudah beranjak gede menjelang SMP ini, coba-coba mencampur minuman, adik-adik. Ngoplos minuman, kalau diminum nanti bisa memabukkan. Ini juga masuk kategori minuman keras. Makanya jangan sampai terjadi. Yang kedua, tadi lewat narkoba dan minuman keras. Yang kedua, lewat bullying. Kasus bullying marak terjadi karena hal sepele ada. Karena saling mengejek, saling menghina, nanti berkelahi, berantem, nggak terima, undang temannya, akhirnya jadi perkelahian antar kelompok yang tadinya satu orang jadi lebih dari satu orang. Itu awalnya seperti itu. Kalau kasus bullying ini sudah sangat parah, dari pihak sekolah sudah tidak bisa mengatasi, maka Pak Polisi turun tangan. Kalau Pak Polisi turun tangan, ada yang suka berkelahi ini dibawa ke kantor polisi, dimasukkan ke dalam penjara. Kalau sudah dimasukkan ke dalam sel atau penjara, otomatis kan sekolahnya terganggu, terputus, bisa-bisa putus sekolah. Terus kalau sudah putus sekolah, sudah dicap jelek karena masuk penjara, cita-citanya bisa tercapai enggak? Enggak bisa kan? Makanya sedini mungkin sejak sekarang jauhi perkelahian antar teman, antara kakak kelas dengan adik kelas, saling menyayangi. Antara teman yang sebaya juga seperti itu, saling menghargai. Ini pengaruh yang kedua lewat bullying. Yang ketiga, lewat kecanduan bermain HP. Kalau bahasa kerennya over gadget. Tapi kalau bahasa sehari-hari ya kecanduan bermain HP. Apalagi saking asiknya bermain HP, ada suara adzan sampai nggak suara. Wah, dosanya luar biasa. Sampai ibunya memanggil, "Le, itu jemuran diangkat." Mau hujan, saking asiknya main HP, jemurannya kena hujan basah semua. Kemudian karena asik main HP-nya malam, ketika pagi mau sholat subuh susah banget, mau berangkat sekolah males karena badannya capek, matanya ngantuk. Jangan sampai itu menimpa adik-adik yang hobinya main game, main HP boleh, asal tahu batasnya. Bisa dipahami adik-adik? Sekarang untuk lebih merefresh suasana dan gak tegang,
ada pertanyaan dari Pak. Yang baju olahraga boleh ngaco, yang pojok boleh ngaco. Sebutkan 3 syarat utama meraih cita-cita. Yang bisa tunjuk jari maju daftar. 3 syarat. Ya, paling depan sini maju dulu. Nah. Namanya siapa? Mbak Nur, kelas berapa? Cita-citanya kalau begini jadi kasih foto. Kasih tepuk tangan. Ya, betul. Cerdas atau pintar. Ya, betul. Kita harus berbudi pekerti yang luhur. 100 kasih tepuk tangan. Tadi yang cowok baru maju 1. Ini kelas berapa? Yang olahraga siapa? Indonesia merdeka tanggal berapa dia? Ini bukan pertanyaan berat. Ya. 17 Agustus 1940. Pertanyaan dari Pak Abi. Sebutkan 2 tokoh proklamator kemerdekaan Indonesia. Ya gede Mas. Ya, maju. Namanya siapa Mas? Mas dapat kelas 6. Cita-citanya kalau gede mau jadi apa? TNI. Luar biasa. Sebutkan 2 proklamator kemerdekaan Indonesia. 1 lagi. Kasih tepuk tangan. Nah, masih ada 2 dia lagi. Mau tanya sama inilah. Tapi mau tanya boleh? Ayo Mas Satu ya, boleh ya, berani Khusus yang berbaju orange. Ya. Siapa, Be? Siap. Biar Adik, sekarang tanggal berapa dia, Adik? Tanggal berapa sekarang? Tanggalnya tanggal 23. Besok berarti tanggal. Pertanyaan saya, ya yang gede diam ya. Tanggal 28 Oktober diperingati sebagai hari apa? Jangan bilang hari Sabtu. Ngaco, maju tak kasih. Ya, yang cowok sini. Ya, mas sini. Ya, dorong. Namanya siapa? Masih kasih dia teman. Kelas berapa? Hah? Kelas berapa? 1. 28 Oktober diperingati sebagai hari lupa ya, gantian yang bisa jawab ya. Oke, tapi Pak Bimo kenalan dulu. Kamu namanya siapa? Ada 2 kelas, 1. Dan cita-citanya menjadi apa? Polisi wanita. Iya kan? Hari 28 Oktober diperingati sebagai hari tadi juga lupa. Kasih tepuk tangan. Silakan duduk. Oh, ada lagi. Duduk dulu. Adik-adik, masih ada 1 hadiah nanti tak berikan di sesi pertanyaan akhir. Demikian kehadiran Bapak Polisi ke sini. Pak Polisi berharap adik-adik sudah tidak takut lagi sama Pak Polisi. Ternyata Pak Polisi kan nggak galak ya. Nanti kalau ketemu Pak Abi atau ketemu Pak Ibu di jalan, disapa. Pak Abi, halo. Nanti kita kasih dia berani apa ya. Banyak kan Pak Abi menghafalkan satu persatu wajahnya mirip semua kecuali Mas yang begitu ini Mas. Semangat, itu Masnya semangat. Pesan Pak Abi dan Pak
adik-adik harus disiplin, baik di lingkungan sekolah, di rumah maupun di tempat ibadah. Di sekolah ada bapak kepala sekolah, bapak ibu guru, itu dipatuhi aturan-aturannya. Kalau di rumah harus patuh pada orang tua, waktunya sholat ya harus sholat. Di sini kalau sore ngaji semua ya adik-adik. Manfaatkan waktu ibadah, waktu ngaji adik-adik dengan sebaik-baiknya supaya bisa meraih cita-cita yang gemilang. Mas, tak kasih pertanyaan ya, bonus nanti dapat hadiah dari Pak. Siap? Siap? Maju ke depan. Maju ke depan. Tadi semangat banget. Namanya siapa? Kas? Sini, Be. Sini. Kas, Mas. Tadi kan ada pengaruh-pengaruh negatif dari budaya asing juga. Yang apa disebutkan ada narkoba dan sebagainya yang bisa merusak bangsa Indonesia. Sebutkan dua saja. Yang apa yang nggak boleh dilakukan ya? Narkoba, misalnya apa lagi? Tahu? Ya, apalagi? Ya, satu lagi. Ya wes, kasih tepuk tangan untuk teman kalian. Adik-adik, ternyata hadiahnya sudah manis-manis. Betapa bangganya Pak Abi dan Pak Ibnu bisa bertatap muka dengan adik-adik sekalian. Kita berjumpa pada adik-adik sekalian. Semoga nanti suatu saat kita 5, 10, 12 tahun lagi adik-adik sudah bisa meraih cita-cita yang hilang. Untuk menyemarakan acara pada pagi hari ini, kita jaga sekali lagi sebagai penutup acara. Adik-adik silakan berdiri. Selamat pagi. Selamat pagi. Adakah Indonesia di hatimu? Adakah Pancasila di hatimu? Di mana? Di mana? SD Negeri 5 Tebayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pulang dulu, belum selesai, bukan duduk lagi. Sebelumnya tepuk tangan untuk bapak-bapak polisi kita, tepuk tangan semuanya. Jangan bubar dulu, nanti masih ada hadiah dari bapak dan ibu guru. Tapi sama harus bisa menjawab pertanyaan dari Pak Guru dan Bu Guru. Nanti kelas 1 juga sama ya, dapat. Karena Bu Sulis tolong